Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, apa aja review di sini? Gimana nih kabarnya bosku? Mudah-mudahan sehat semua ya. Masih semangat kan? Harus semangat bosku, walaupun sekarang sudah masuk musim hujan, tapi saya harap tetap kita harus semangat bosku. Oke bosku, jadi kali ini apa aja review mau ngebahas salah satu Android CarPlay. Nah, tapi di sini saya tidak akan review, cuman saya akan menegaskan ya bahwa kenapa alasannya Android ini tuh jadi Android yang terbaik sampai saat ini bosku. Jadi Androidnya adalah Sansui 7in yang Classic Series yang Gen 2 bosku. Sebetulnya Android ini dikeluarin itu sudah menjelang akhir tahun 2023 kemarin ya bosku. Tapi berdasarkan pengalaman yang sudah saya bedah, sudah saya review juga, saya bisa menyimpulkan bosku bahwa Android Sansui 7in yang Classic Series ini adalah Android 7in terbaik bosku. Kenapa saya sebut terbaik? Jadi setelah saya analisis semuanya berdasarkan praktek di lapangan juga, setelah saya banyak install juga, jadi Android ini punya 15 spek kelebihan bosku. Jadi dia punya 15 alasan untuk disebut sebagai Android 7in terbaik. Jadi ada 15 ya bosku. Langsung aja ya bosku ya, nggak usah berlama-lama. Kita mulai dari yang pertama bosku. Oke, check it out. Nah, untuk alasan yang pertama udah jelas ya bosku ya. Jadi dari bentuknya Android Sansui 7in ini sendiri. Seperti video yang sudah saya review ya bosku ya. Android Sansui 7in ini punya body yang beda dari Android 7in kebanyakan. Jadi bodinya itu dia itu sama seperti body double din bawaan mobil, yaitu bodinya besar. Nah, bodinya besar ya. Jadi bodinya tidak tipis karena kebanyakan Android 7in itu ke bodinya pasti tipis-tipis kecil gitu ya bosku ya. Hal ini memudahkan untuk kita seandainya mau pasang sendiri, karena kita menata bracketnya itu jadi lebih mudah. Juga buat instalator tidak perlu kita custom bracket atau kita susah dalam memasang dia di frame untuk di mobil ya bosku ya. Itu yang pertama. Alasan yang kedua adalah, jadi alasan yang kedua itu dari RAM bosku. Walaupun di spesifikasi dia tertulis RAM-nya itu 232, tapi pada realitanya dia itu punya ukuran RAM seperti bosku bisa lihat di sini tertulis 3 GB dengan ROM 32 bosku. Jadi dia punya kelebihan untuk multitasking itu nggak lemot ya bosku ya. Jadi RAM-nya bisa lihat ya di sini. Pada dasarnya dia RAM-nya itu adalah 3 dan 32 bosku. Padahal tertulis di spesifikasinya 2 GB. Kemudian alasan yang ketiga. Untuk alasan yang ketiga yaitu layarnya ya bosku ya. Walaupun dia menggunakan layar IPS, tapi menurut saya pada realitanya dia itu seperti kita menggunakan layar QLED ya bosku ya. Karena tampilannya itu lembut, enak, dan juga bosku bisa lihat ya, pergerakan dia smooth. Jadi pada saat kita nonton video pun hasil gambar dari videonya itu juga enak ya bosku ya. Gambarnya itu jernih banget. Walaupun dia itu spesifikasinya itu masih HD, tapi dia penampilannya seperti sudah full HD bosku. Itu yang ketiga bosku. Oh ya bosku, kenapa dia walaupun layarnya itu IPS tapi tampilannya seperti full HD? Karena dia punya kerapatan layar itu 160 ppi ya bosku ya. Jadi dia punya kerapatan layarnya itu sudah bagus banget bosku. Makanya hasil gambarnya itu seperti full HD ya bosku ya. Karena kerapatan layarnya adalah 160 ppi. Oke bosku, lanjut yang keempat ya bosku ya. Sebelum bosku penasaran ya untuk lanjut yang keempat, kita intro dulu bosku. Nah, alasan yang keempat ini juga yang membuat saya itu menobatkan dia jadi Android terbaik 7in saat ini bosku. Yaitu dia sudah menggunakan prosesor MediaTek quad core bosku. Kita cek ya bosku ya.
Seperti bosku bisa lihat di sini dia sudah menggunakan prosesornya itu MediaTek. Intinya itu ada 4 ya bosku. Jadi dia menggunakan MediaTek quad-core bosku. Jadi anti lemot bosku. Nggak gampang nge-lag dan juga untuk multitaskingnya tetap lancar jaya. Itu untuk alasan yang keempat ya bosku ya. Lanjut kita ke alasan yang kelima bosku. Nah, alasan yang kelima, dia juga jadi Android terbaik untuk ukuran 7 in adalah yaitu touchscreen panelnya ya bosku ya. Jadi touchscreen panelnya ini dia itu touchscreennya halus dan juga smooth banget bosku. Jadi kalau kita mau ganti-ganti, kita geser-geser seperti ini, itu dia smooth ya bosku ya. Kenapa dia layarnya smooth? Karena dia itu refresh rate layarnya itu sudah 60 Hz. Jadi refresh rate layarnya itu sudah tinggi bosku. Nah, kenapa saya bisa tahu refresh rate layarnya itu 60 Hz? Di sini bosku, langsung kita cek. Nah, seperti bosku bisa lihat ya, di sini dia udah punya kerapatan layarnya itu 160 ppi dan refresh rate-nya itu 67,32 Hz. Jadi kita anggap refresh rate-nya itu adalah 60 Hz bosku. Jadi mantep ya bosku ya. Makanya dia touchscreen-nya itu smooth dan enak banget bosku. Kemudian alasan yang ke-7 adalah untuk alasan yang ke-7 jelas ya bosku ya, dia sudah punya voice command. Dimana lagi ya bosku ya, Android 7 in, bentuknya sudah sesuai dengan Android bawaan mobil dan juga punya voice command. Jadi ada voice commandnya ya bosku ya, dan dia bukan voice command ready tapi memang voice command yang berfungsi. Buka YouTube. Mengerti. Enak ya bosku ya, jadi kita kalau sambil nyetir tidak perlu mencet tombol, kita bisa perintah dia pakai voice command ya bosku ya. Nah, kemudian untuk alasan yang ke-8 bosku, dia itu punya USB port, ada masih di depan ya bosku ya. Jadi USB portnya itu ada 2, satunya masih di sebelah sini, di depan sini, kemudian yang satu di belakang bosku. Kebanyakan Android 7 in dia itu semuanya untuk port USB itu bentuknya kabel extension dan pasti ada di laci. Jadi kita agak repot kalau kita pas nyetir sendiri, kita mau nyetel flash disk, kita mesti masukin di laci. Sedangkan Sansui 7 in Classic series yang Gen 2 ini dia masih mempertahankan port USB di depan. Kemudian untuk alasan yang ke-9 adalah, nah ini lebih ke bosku, jika bosku itu kepengen upgrade suara audio bosku ya, biasanya akan ada penambahan pemasangan power amplifier. Android Sansui 7 in ini sudah support untuk kabel remote output buat power amplifier ya bosku ya. Langsung aja kita buktiin dia, saya matikan dulu Androidnya. Oh ya bosku, fungsi kabel remote ini yaitu untuk memerintah power amplifier biar bisa bekerja otomatis ya bosku. Jadi pada saat head unit mati atau Androidnya mati, power juga akan mati. Dan pada saat Androidnya hidup atau head unit hidup, power amplifiernya juga akan hidup. Nah, ini sebelum saya hidupkan, dia belum ada arus ya bosku. Di sini sudah ada tulisan untuk di kabelnya itu AMP ya bosku. Jadi ini untuk amplifier. Pada saat kita hidupkan, nah dia keluar arusnya bosku. Jadi sudah support ya untuk kabel output amplifiernya. Keren banget bosku. Nah untuk alasan yang ke-10 sendiri itu dia punya suara ya bosku ya. Jadi tanpa misalkan kita tidak upgrade untuk tambah power amplifier, dari basically suara Android Sansui 7 in ini itu suaranya halus dan enak banget bosku. Jadi suaranya jernih gitu bosku. Kita tes untuk style musik ya bosku. Kenapa dia suaranya sudah enak dan jernih? Karena dia sudah dilengkapi 16 band equalizer ya bosku ya. Jadi kita bisa atur-atur. Dan dia itu sudah sistemnya digital bosku. IC suaranya, makanya suaranya bisa halus dan jernih bosku. Itu untuk alasan yang ke-10 ya bosku ya. Kemudian untuk alasan yang ke-11, dia juga sudah support Android Ready dan Apple Car Ready ya bosku ya. Jadi kalau kita masuk di sini, dia sudah ada Z-Link ya bosku. Nah ini fungsinya untuk Android Ready dan Apple Car Ready, dan dia berfungsi bosku. Oke lanjut bosku. Kemudian untuk alasan yang ke-12, dia juga sudah support untuk pemasangan dual kamera front dan rear. Untuk bagaimana cara pemasangan kamera front dan rear, bosku bisa
tonton video cara pemasangannya bosku, sudah pernah saya buatkan videonya seperti ini ya bosku. Jadi dia sudah support untuk pemasangan kamera front dan rear, dan dia dua-duanya bisa bekerja secara otomatis bergantian bosku. Nah, itulah kerennya Android Sansui yang 7 in Classic Series ini bosku. Lanjut bosku, kemudian untuk yang ke-13 nih bosku. Alasan ke-13-nya adalah Android Sansui 7 in ini sudah support untuk video output HD bosku. Jadi gambarnya HD dan dia tanpa noise. Contohnya seperti ini ya bosku. Ini saya sedang menggunakan split layar. Jadi kalau kita misalkan mau lihat gambarnya, saya sedang putar video di Android 7 in-nya, dan ini saya menggunakan TV LED 32 in. Nah bosku bisa lihat ya, gambarnya benar-benar HD bosku dan tanpa noise bosku. Kenapa? Karena dia video outputnya sudah HD, walaupun memang menggunakan dongle video output ya bosku ya. Jadi itu untuk yang alasan ke-13. Lanjut bosku, untuk yang ke-14 adalah jelas dari harga Android Sansui Classic Series ini bosku. Untuk harga Sansui yang 7 in Classic Series ini harganya masih sangat terjangkau bosku. Jadi dengan spek yang begitu istilahnya mumpuni, tapi dia masih punya harga yang terjangkau. Dan untuk alasan yang terakhir nih bosku ya, alasan terakhir ini sebetulnya ada dua alasan, tapi saya gabungin jadi di alasan untuk yang terakhir, di alasan yang ke-15. Di Android 7 in Classic Series ini kita bisa menggunakan dual split layar bosku. Dual split layar maksudnya seperti apa? Seperti ini bosku. Misalkan kita sedang menonton YouTube ya bosku ya. Misalkan kita sedang menonton YouTube. Nah seperti ini. Kita tunggu dulu bosku. Misalkan kita sedang menonton YouTube atau kita sedang mendengarkan musik, kita bisa menggunakan split layar ya bosku. Jadi layarnya terbelah jadi dua. Satunya misalkan kita menggunakan Google Map ya bosku ya. Jadi kita bisa menggunakan Google Map. Caranya tinggal kita tarik ke kiri. Nah seperti ini. Nah seperti ini bosku. Nah kita pilih untuk yang di kanannya misalkan YouTube. Jadi kita keren ya bosku ya. Kita bisa menggunakan dua split layar seperti ini. Kita bisa tetap menggunakan Google Map, tapi juga kita tetap bisa mendengarkan musik. Nah tadi kan saya bilang ada dua alasan ya bosku. Satu lagi yaitu di Sansui Classic Series ini yang 7 in. Oh sebentar, ini masih dalam mode split layar. Saya matikan dulu. Di Sansui yang Classic Series yang 7 in ini, di sini ada aplikasi Netflix bosku. Dan biasanya kebanyakan aplikasi Netflix yang di Android 7 in itu tidak bisa digunakan, tidak bisa berfungsi karena device-nya tidak support. Tapi di Android 7 in Classic Series ini, setelah kita berlangganan Netflix, jika kita pengen menonton film, kita bisa gunain Netflix-nya bosku. Dan Netflix-nya bukan gimmick, berfungsi bosku, bisa digunakan. Itu dia bosku, 15 alasan Android Sansui Classic Series 7 in yang Gen 2 ini menjadi Android 7 in terbaik saat ini bosku. Jadi mantep ya. Keseluruhannya itu sudah saya bongkar habis, sudah saya bahas habis. Biar bosku kalau misalkan memang ingin memasang Android yang 7 in, saya rekomendasiin banget bosku buat Android Sansui 7 in ini. Pokoknya keren banget. Terima kasih bosku ya sudah menonton sampai selesai. Kalau ada pertanyaan ramein aja di kolom komentar. Jangan lupa like videonya jika bosku merasa video pembahasan Sansui 7 in ini bermanfaat, dan jangan lupa bagi yang baru nonton untuk klik tombol subscribe-nya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.